sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, kita sudah mereview chapter 359 dan mendapati beberapa hal mengejutkan yang terjadi di chapter kemarin. Oh ya, disclaimer, konten ini dibuat sebelum chapter 360 bocor spoilernya. Jadi ya, maklumi saja apabila yang dijelaskan pada konten kali ini sudah terjawab di chapter 360. Meskipun cukup ringkas, tapi setidaknya kita tahu beberapa hal, seperti peran jurusan manajemen bisnis yang sebenarnya, kemudian nasib Bakugo, dan kemunculan Lemillion kembali. Namun, ada beberapa hal yang sepertinya perlu dijelaskan lebih detail. Mulai dari etika perang yang terjadi di My Hero Academia saat ini, rencana Shigaraki terhadap Bakugo, dan masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Untuk itu, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Fungsi dokumentator. Pada chapter 359, kita akhirnya menemukan peran dari jurusan manajemen bisnis yang sedang melakukan dokumentasi pada saat perang terjadi, yakni dengan merekam dan menjadi narator pada konten yang mereka rekam. Yang sontak saja, hal ini dianggap kurang tepat oleh jurusan lain sebab kondisinya sedang berada di antara hidup dan mati. Lantas hal ini dibantah sebab aksi mereka untuk mendokumentasikan peperangan yang sedang terjadi dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan masyarakat dengan pahlawan. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa sih fungsi dokumentasi pada saat perang? Apakah memang adalah hal yang wajib ada? Jadi kita akan main di sudut pandang sejarah dan etika perang di sini. Pada dasarnya, dalam peperangan, seorang dokumentator benar-benar dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Misal untuk merekam kejadian yang terjadi saat perang, kemudian mempublikasikannya, dan nantinya dokumentasi yang telah terekam bakal menjadi arsip negara. Contoh yang paling sering kita temui adalah dokumentasi perang Pearl Harbor yang dikenal juga dengan insiden kamikaze yang terkenal. Lalu ada dokumentasi Bandung Lautan Api yang kini kita kenal juga dalam lagu nasional, dan dokumentasi Romusa yang memberikan gambaran jelas mengenai kondisi Hindia Belanda saat dijajah oleh kolonialisme Jepang. Serta dokumentasi-dokumentasi lain yang mengarahkan ke kita generasi baru untuk memahami sejarah melalui media visual. Nah, di My Hero Academia chapter 359 ini, terjadi praktik yang sama yang dilakukan oleh jurusan manajemen bisnis, yakni dengan cara merekam kejadian perang antara Shigaraki versus Hiro di sekolah UA. Gunanya tentu saja adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat lain bahwa ini loh aksi pahlawan selama melawan Shigaraki, ini loh aksi jurusan alat support saat membantu Hiro dalam mengalahkan Shigaraki, dan outputnya tentu saja akan kembali pada Hiro itu sendiri, yakni Hiro akan semakin dipercaya oleh masyarakat dan masyarakat akan memiliki kesempatan untuk menjadi hero. Artinya, peran jurusan manajemen bisnis di sini adalah melakukan propaganda untuk menaikkan martabat hero. Sehingga dengan begini, peran dari jurusan manajemen bisnis jugalah yang akan membuat hero mendapatkan kepercayaan pada masyarakat Jepang setelah terjadinya kegagalan hero di insiden Paranormal Liberation. Penyebab Shigaraki kebal dan Bakugo yang tertawan. Jadi di sini Bakugo sempat mendaratkan serangan yang sangat brutal ke Shigaraki, yang harapannya dengan begitu Shigaraki bakal kalah dan menonaktifkan tangan-tangan sialnya. Namun rupanya hal itu cukup sia-sia sebab Shigaraki justru mendapatkan damage serangan yang tidak terlalu berarti dan justru Bakugo yang malah kena imbasnya. Seakan Bakugo di sini terkena dampak dari senjata makan tuan. Lantas mengapa bisa Shigaraki sekuat itu? Tentu saja karena Shigaraki ini adalah All for One yang sempurna, yang mana pada tubuh Shigaraki kini memiliki kekuatan dan ketahanan yang 2 kali lebih kuat ketimbang All Might versi primanya. Artinya Shigaraki benar-benar lawan yang sulit ditaklukkan meski quirknya saat ini telah dinonaktifkan secara paksa. Tapi satu hal yang pasti bahwa Shigaraki kini belum bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan regenerasi sebab Monoma masih menonaktifkan secara paksa quirk Shigaraki. Dan juga untungnya berkat Monoma maka Shigaraki yang sedang menyeret Bakugo tak bisa mencuri quirk explosion milik Bakugo. Nah, ngomong-ngomong soal Bakugo, di sini Bakugo pada akhirnya ditawan oleh Shigaraki. Hal ini bisa disebabkan oleh tujuan tertentu, yaitu Shigaraki tahu bahwa Bakugo adalah kawan dari Deku, yang mana Deku ini adalah sosok yang akan mudah ke-trigger apabila kawannya diperlakukan semena-mena oleh villain. Contohnya seperti yang terjadi di arc Paranormal Liberation. Pada saat itu, Shigaraki menusuk tubuh Bakugo dan membuat Deku mengamuk tak terkendali sehingga mengaktifkan 2 quirk baru. Andai saja Deku tahu bahwa di UA Bakugo telah dibuat ambruk, maka tentu saja reaksi Deku adalah reaksi yang diharapkan oleh Shigaraki, yakni Deku yang berada di luar kendali atau Deku yang berada di kondisi berserk mode. Tapi sayang sekali, baru saja Mendeley hendak menghubungi Deku, Deku sama sekali tak dapat dihubungi melalui telepati. Entah apa yang terjadi pada Deku di laut, kita tidak tahu pasti. By the way, konten ini dibuat sebelum chapter 360 rilis, jadi maafin cuy kalau ketinggalan. Formasi Big Three yang komplit.
Pada chapter ini juga memperlihatkan satu harapan baru yang muncul di arena pertarungan Shigaraki atau di sekolah Yue, yakni kemunculan Lemillion atau Mirio Togata yang kita tahu kekuatan dan skillnya setara dengan seorang pahlawan pro. Ditambah lagi, kemunculan Lemillion ini menjadi pelengkap formasi Big Three Yue yang konon digadang-gadang sebagai formasi terkuat siswa hero di sekolah Yue yang kekuatannya selalu disandingkan dengan pahlawan profesional. Nah, sejauh ini kita sama sekali belum diperlihatkan bagaimana jika Big Three Yue ini bekerja sama menggunakan quirk-nya. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Arc Overhaul, Big Three ini hanya disebutkan sebagai trio terkuat sekolah Yue yang katanya kuat sekali. Namun sampai di chapter terbaru saat ini belum diperlihatkan. Dan kita hanya tahu kekuatan individu dari Big Three ini yang belum sama sekali diperlihatkan bagaimana jika kekuatan mereka disatukan untuk bekerja sama. So, sepertinya di arc saat inilah Big Three akan diperlihatkan aksi memukaunya dan akan membuktikan predikat yang selama ini disematkan pada mereka. Entah apa yang terjadi nantinya, tapi jika melihat Mirio dengan Quirk Permissionnya, Tamaki dengan Quirk Manifestnya, dan Nejire dengan Quirk Wave Motion miliknya, sepertinya kita tak perlu meragukan kekuatan dari Big Three jika akan dipadukan, sebab 3 quirk yang mereka miliki adalah 3 quirk yang benar-benar overpower. So, mungkin itu saja yang bisa dibahas di konten detail kali ini. Jika ada hal yang luput dari penjelasan, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.